Begini, saya mau tunjukin sesuatu yang menarik. Saya coba tanya satu pertanyaan yang sama ke dua sumber yang beda banget. Siapakah Alexander Hamilton? Nah, jawabannya ini nunjukin perbedaan yang krusial banget. Di satu sisi, ada jawaban dari AI. Akurat, faktual, tapi ya jujur aja agak ngebosenin kan? Di sisi lain, ada jawaban dari seorang jenius kreatif, Lin-Manuel Miranda. Penuh emosi, penuh cerita, penuh drama. Kelihatan kan bedanya? AI ngasih kita fakta, tapi manusia bikin kita merasakan sesuatu. Dan disitulah letak kunci untuk masa depan kita. Kutipan dari Thomas Friedman ini benar-benar nusuk. Dulu, jadi rata-rata itu aman, cukup. Tapi sekarang, jadi rata-rata itu artinya ketinggalan. Ini bukan lagi sekedar peringatan ya, ini adalah kenyataan baru buat kita semua. Dan ini maksa kita buat mikir ulang tentang nilai kita di dunia kerja. Jadi, kenapa sih jadi rata-rata itu udah nggak cukup lagi? Jawabannya ada pada mesin-mesin pintar dan AI. Mereka bukan lagi masa depan, mereka udah ada di sini, sekarang, dan lagi mengubah aturan main di setiap industri. Ini bukan soal takut sama teknologi, tapi soal gimana caranya kita beradaptasi biar tetap relevan. Ekonom Tyler Cowen ngerangkum ini dengan sempurna, dan pertanyaannya ini dalam banget. Kita harus tanyain ke diri kita sendiri, apakah keahlian Anda itu jadi pelengkap buat komputer, atau justru komputer bisa kerja lebih baik tanpa Anda? Soalnya, kalau kita cuma bersaing di hal-hal yang bisa dilakukan mesin, kita udah pasti kalah. Oke. Kalau bersaing langsung sama mesin itu strategi yang salah, terus gimana dong cara menangnya? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Ini bukan soal belajar coding lebih cepat atau analisis data lebih banyak. Ini soal kembali ke keahlian yang paling dasar, yang paling manusiawi. Betul, persuasi, seni kuno buat menginspirasi, memotivasi, dan nyambung dengan manusia lain. Inilah kekuatan super kita, sesuatu yang nggak akan pernah bisa ditiru sama algoritma. Justru di zaman AI ini, kemampuan buat menggerakkan hati dan pikiran orang lain jadi jauh lebih berharga dari sebelumnya. Biar lebih kebayang, kita lihat contoh nyata ya. Kenalan yuk sama Hasib Qureshi. Dia ini insinyur software otodidak yang nyoba peruntungan di Silicon Valley. Di atas kertas, CV-nya kalah saing sama lulusan ilmu komputer dari Universitas Top. Dia ditolak berkali-kali. Tapi, setelah ditolak di mana-mana, akhirnya dia dapat wawancara, dan boom! Dia dapat tawaran fantastis, $120.000. Angka yang gede banget kan? Kebanyakan orang pasti udah langsung ambil. Tapi Haseb tahu nilainya lebih dari itu. Dengan menggunakan keahliannya yang lain, dia mengubah tawaran itu jadi segini. $250.000 dari Airbnb. Wow, gimana caranya dia bisa melipat gandakan gajinya gitu aja? Jawabannya bukan karena kemampuan codingnya tiba-tiba jadi 2 kali lebih jago. Nah, ini dia rahasianya. Hasib mengubah wawancaranya jadi sebuah cerita. Dia nggak cuma sekedar jawab pertanyaan. Dia ngerangkai narasi yang menarik soal perjalanannya dari pemain poker jadi programmer. Kemampuannya bercerita inilah yang bikin perusahaan-perusahaan top rebutan dia. Kemampuan Hasib ini kedengarannya modern banget ya. Tapi teknologi yang dia pakai itu sebenarnya udah kuno banget. Kekuatan super ini bukan hal baru. Cetak birunya udah ada lebih dari 2.300 tahun, ditulis sama salah satu pemikir terhebat dalam sejarah. Aristoteles ribuan tahun lalu udah nemuin 3 pilar persuasi. Logos, argumen logis Anda, ethos, kredibilitas Anda, dan pathos, daya tarik emosional. Nah, komputer itu jago banget di logos, fakta dan data. Tapi ethos dan yang paling penting, pathos, wah itu panggungnya kita, manusia. Dan dari ketiganya, pathos inilah yang jadi pembeda utama kita di zaman AI. Mesin bisa memproses fakta non-stop, tapi mereka nggak bisa ngerasain harapan, ketakutan, atau kegembiraan. Kemampuan buat ngebangkitin emosi inilah yang bikin kita bukan cuma beda, tapi juga tak tergantikan. Dan ini bukan cuma filsafat kuno loh, ini udah terbukti sama ilmu saraf modern. Saat kita dengerin cerita, otak kita itu ngeluarin oksitosin, molekul cinta yang ngebangun kepercayaan. Otak kita itu bener-bener jadi sinkron sama si pencerita. Inilah yang ngejelasin kenapa cerita jadi kendaraan yang sempurna buat pathos. Oke, teori Aristoteles dan sains kedengarannya keren. Tapi prakteknya gimana sih? Yuk kita pindah dari teori ke dunia nyata dan lihat gimana prinsip-prinsip ini dipakai buat mencapai hal-hal luar biasa, bahkan ngebentuk sejarah. Coba kita lihat pidato moonshot-nya JFK. Dia nggak cuma ngasih data soal roket. Dia pakai formula yang simple tapi kuat. Satu tujuan yang jelas, lalu bikin itu jadi nyata dengan ngasih tenggat waktu yang gila. Ini bukan lagi soal logika. Ini soal ngebakar semangat satu negara dengan rasa urgensi, kebanggaan, dan petualangan.
Kisah Airbnb juga sama. Ini bukan cuma daftar pencapaian, tapi sebuah cerita klasik. Ada awal mula, dua pendiri yang bangkrut. Terus konfliknya, di mana mereka ditolak di mana-mana dan terlilit utang. Dan akhirnya, resolusinya yang datang dari ide gila jualan sereal. Cerita jatuh bangun kayak gini, ngebangun empati dan kepercayaan yang nggak bisa dibeli. Kisah JFK dan Airbnb emang skala raksasa ya. Tapi jangan salah, keahlian ini bukan cuma buat presiden atau CEO, ini keahlian fundamental buat siapapun, termasuk Anda yang mau idenya didengar dan benar-benar punya dampak. Percaya nggak, Warren Buffett, salah satu investor tersukses di dunia, dulu tuh takut banget sama yang namanya public speaking. Sampai-sampai dia bisa sakit perut kalau mikirinnya. Dia bahkan pernah keluar dari kelas public speaking karena saking takutnya. Ini bukti kalau nggak ada yang lahir jago persuasi. Ini adalah skill yang bisa dipelajari. Dan Buffett nggak cuma ngatasin rasa takutnya. Dia sekarang nganggap ini sebagai skill paling berharga yang bisa dimiliki siapapun. Dia bahkan ngasih nilai spesifik. Kuasai komunikasi. Dan nilai Anda di dunia karir bisa secara harfiah naik 50%. Dia saking percayanya, dia pernah nawarin ke sekelompok mahasiswa bisnis buat beli 10% dari pendapatan mereka di masa depan. Dia bilang dia bakal bayar $100.000. Tapi dia nambahin, kalau mereka ningkatin skill komunikasi mereka, dia bakal langsung bayar $150.000. Segitunya dia menghargai persuasi. Jadi, apa artinya semua ini buat kita? Di dunia yang makin otomatis, nilai kita yang sesungguhnya itu ada di dalam ide, kreativitas, dan kemanusiaan kita. Tapi ide brilian sekalipun nggak ada gunanya kalau cuma disimpan di kepala. Persuasi itulah jembatan yang nyambungin visi Anda dengan dampak nyata di dunia. Saat Anda bisa gabungin ide hebat dengan kemampuan buat menyampaikannya secara emosional dan meyakinkan, wah, Anda jadi kekuatan yang luar biasa. Anda jadi tak terhentikan, tak tertahankan, dan yang paling penting, tak tergantikan. Jadi pertanyaan terakhir ini buat Anda punya ide-ide unik, perspektif unik, dan cerita unik buat dibagiin. Di dunia yang makin ramai dan otomatis ini, gimana caranya Anda akan mastiin ide-ide itu nggak cuma didengar, tapi juga dirasakan, diingat, dan bisa menggerakkan orang lain?